Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke anak-anak. Ya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Coba ketua kelas pimpin doa. Sok, silakan. Ya, sebelum kita belajar, Bapak absen dulu. Barangkali ada yang tidak berangkat ya. Agung Wibowo Boyong. Ahmad Musanafi. Alvin Alfarisi. Alvin Nur Ramadan. Adfawadri Labib. Azel Zailan. Dafa Fauzi. Fardan Khairul Anwar. Helmi Ahmad Dhani. Ikhwan Muzaki. Ikhwan Nur Hadi. Imam Nawawi. Izhar M. Faris. Faris M. Faris sakit. Muhammad Ade Ramdhani. D. Muhammad Bahaudin. Muhammad Aska Hamam. Aska sakit. Muhammad Fauzan sakit. Muhammad Frezi. Muhammad Fadila Syafei. Muhammad Habib Muammar. Muhammad Hasbi. Muhammad Ilham. Muhammad Maulana Ishak. Muhammad Umar Hasan. Muhammad Zaidan Prasetyo. Rian Ripai. Muhammad Jidna Najah. Rias Januar. Seno Wahyudi. Sakif. Ya, yang tidak hadir 5 orang ya. 5-5-nya sakit. Kita lanjut ya. Nah, kesempatan kelas dulu. Kelas sudah bersih belum? Sudah ya. Sudah disapu ya. Semua siswa sudah bersih, rapi, pakai peci? Ya, sudah. Kalau kamu mau nanya, silakan angkat tangan. Menghormati ketika ada temanmu sedang berbicara. Selanjutnya mengikuti pembelajaran aktif, dan yang terakhir sebelum dan sudah pelajaran harus berdoa. Buku dibawa? Buku? Ini LKPD-nya yang tadi coba dibagikan. Ini apa namanya, bahan ajar ya, bukan LKPD ini. LKPD-nya nanti. Ini bahan ajarnya dibagi 1 orang 1. 1 orang 1 dibagi. Ada yang belum? Itu yang belum ke belakang. Yang belum. Sudah semua dapat bahan ajarnya? Tuh yang belakang belum. Nah, kita hari ini itu akan belajar mengenai teks eksplanasi ya. Tujuannya itu ya. Kamu itu setelah mempelajari teks eksplanasi itu mampu menyimpulkan informasi dari teks eksplanasi yang didengarkan atau dibaca. Yang kedua, merumuskan ciri dan kebahasaan. Yang ketiga, menelaah
struktur itu tujuannya. Apa sih manfaatnya? Satu, menumbuhkan sifat bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena gini, eksplanasi itu kan berkaitan dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Ya, kamu mau bijaksana, ya eksplanasi caranya salah satu manfaatnya. Kenapa? Karena semua yang terjadi itu pasti ada unsur sebab akibat. Kenapa kamu misalkan dihukum penggede atau Pak Ustadz? Ya mungkin ada sebabnya gitu. Kira-kira begitu. Mari kita lihat dulu videonya ya. Silakan diperhatikan. Dengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok dan dunia hanya saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus, termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan. Mereka semua adalah keluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Perhatikan. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar Chinese Rufous Horseshoe Bat yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di China dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang mencurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antibiotik untuk demam, dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC mengimbau untuk menghindari perjalanan ke China jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari China dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke China. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka. Berdasarkan video yang tadi ditayangkan ya,
informasi apa yang kalian peroleh dari video tersebut? Coba apa? Ada yang bisa? Apa? Virus corona. Itu virus corona ini termasuknya fenomena atau peristiwa atau kegiatan? Fenomena. Artinya apa? Ini termasuk eksplanasi sebuah fenomena. Yang kedua, apakah virus corona itu fakta? Fakta atau opini? Kenapa fakta? Ya, karena memang ada dan terjadi, termasuk di kita di Indonesia juga merasakannya dampaknya, bahkan di pondok pesantren kita juga sangat terdampak ya. Yang ketiga, apakah ini dapatkah dibuktikan secara ilmiah corona? Dapat tidak? Bisa ya. Apa buktinya? Apa buktinya? Penelitian. Ya betul. Jadi corona itu bisa dibuktikan ya secara ilmiah. Kenapa? Ya bisa diteliti. Bahkan kita sekarang negara-negara sedang mencoba membuat vaksin. Itu bukti ilmiah itu. Yang terakhir, ada unsur sebab akibat enggak? Ada. Apa sebabnya? Virus corona dari apa? Dari kelelawar ya. Akibatnya orang tertular. Jadi tersebarnya bisa karena awalnya kelelawar dan ke manusia dan manusia. Kira-kira begitu. Sampai sini jelas belum? Jelas ya. Coba yang kedua. Ini fenomena apa ini? Teman-teman, gimana kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang petir. Ya, proses terjadinya petir. Petir atau kilat biasanya sering kita lihat ketika ada hujan atau badai yang melanda suatu wilayah. Nah, petir atau kilat ini adalah cahaya yang menyambar diikuti dengan suara gemuruh yang sangat keras. Petir sendiri adalah fenomena alam yang biasa terjadi saat musim hujan. Ilham. Bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibanding suara yang keras atau buruk. Petir merupakan proses pelepasan listrik yang tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tetapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Itu berarti 5 kali lebih panas dibanding permukaan matahari. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak, sehingga timbul suara yang menggelegar yang kita sebut dengan guru. Menurut riset, 100 petir menyambar bumi tiap detik. Itu berarti total 8 juta sambaran petir per hari atau 3 miliar sambaran petir per tahun. Nah, mari kita teliti lebih dekat bagaimana proses terjadinya petir. Pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan Ilham. Hal ini menyebabkan muatan listrik awan bergerak secara cepat dan terus menerus. Pergerakan ini akan membuat muatan positif dan muatan negatif memisahkan diri. Bagian atas awan akan mengumpulkan muatan positif, sedangkan muatan negatif akan terkumpul di bagian bawah awan. Muatan negatif pada bagian bawah awan memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan muatan positif yang ada di bumi. Jika muatan negatif pada dasar awan sudah cukup besar, aliran muatan negatif dari awan akan menuju ke bumi. Ketika petir menyambar, akan terjadi pertukaran muatan negatif dari awan dengan muatan positif dari bumi. Saat pertemuan muatan negatif dan muatan positif inilah kita melihat petir dan suara burung. Pembuangan muatan negatif ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan muatan di dalam awan. Air yang ada di udara akan menurunkan daya isolasi udara, sehingga pada musim hujan arus listrik akan lebih mudah mengalir dan menyebabkan banyak petir. Itulah pembahasan mengenai petir.
bermanfaat. Terima kasih. Nah, sama informasi apa yang tadi ditayangkan? Ayo apa? Tentang apa? Proses terjadinya petir. Petir itu fakta atau opini? Fakta lagi ya. Apakah petir itu ilmiah? Bisa dibuktikan ilmiah? Bisa. Gini, di kita ada namanya BNPB, ya kan? Khusus lembaga yang menangani tentang itu ya. Kayak kapan sih hujan? Di mana ada angin ke sini kapan gitu kan? Jadi meramal tapi bukan meramal secara ilmiah. Itu ada ya. Lanjut ya. Yang terakhir itu apa nih? Ada unsur sebab akibatnya enggak? Ada ya. Jadi yang dua video tadi, yang pertama adalah yang kedua yang ketiga ada unsur sebab akibat ya. Ini bisa dijadikan ciri. Jadi ciri ini tuh sebetulnya pertanyaan mengarah ke ciri-ciri. Jadi apa sih cirinya? 1, dua, 3, sebab akibat. Ada nggak eksplanasi yang tidak ada unsur sebab akibatnya? Ada nggak? Ada nggak? Coba kita lihat. Hai teman-teman. Ini eksplanasi bukan ini. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Bimo? Betul Bob, lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengembangkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Toilet. Lambung ini belum Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Perhatikan. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan.
Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya dong. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Perhatikan, hei. Bakteri yang berguna untuk Perhatikan. tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah otak yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang Ya. kita makan, ujung Informasi apa tadi? Proses pencernaan makanan. Ternyata panjang ya. Makanan yang ada dalam perut kita prosesnya panjang. Makanya ada yang bilang kalau habis makan tidak boleh tidur, ya berbahaya itu ya. Fakta ini fakta atau opini? Fakta lagi. Emang menurut ini sebetulnya pelajaran IPA ya, tapi ya inilah bahasa Indonesia, bisa masuk kemana saja. Yang bisa dibuktikan secara ilmiah enggak? Bisa. Banyak orang meneliti. Dokter itu penting yang seperti ini. Kenapa sih ada video ini? Ya karena ini bisa dipelajari secara ilmu pengetahuan. Ya. Ada unsur sebab akibatnya enggak? Ada enggak? Tidak ada. Jadi ini termasuk eksplanasi, tapi tidak ada unsur sebab akibat. Adanya apa? Proses atau kronologis. Jadi kalau kita tulis tadi ya, eksplanasi itu apa tadi? Sebuah apa? Fenomena atau peristiwa. Cirinya satu apa tadi? Satu fakta. Ya, bukan opini ya. Kalau opini itu pendapat. Yang kedua apa? Ilmiah. Yang ketiga apa? Apa? Sebab akibat atau proses atau krono. Nah, ini tuh ciri ya, 1, 2, 3. Nah, yang ketiga ini adalah pola pengembangannya nih. Bisa karena ada unsur sebab akibat atau hanya sebagai kronologis ya. Semestinya tanyakan enggak? Ada enggak? Ada tanyakan enggak? Semangat lah sih. Lanjut. Nah, ini ya tadi ya. Nah, ini kalau ini termasuk eksplanasi bukan ini? Terakhir, kasus COVID-19 Tuh. terus mengalami tren kenaikan. Setelah sempat fluktuatif berada di angka 3.000-an kasus, kemarin kasus aktif harian tembus ke 5.653 kasus. DKI Jakarta menjadi Termasuk eksplanasi bukan? Kenapa bukan? Karena itu teks apa tadi? Video berita. Kalau dibuat teks seperti teks berita. Cirinya apa kalau berita bedanya dengan eksplanasi? Kalau eksplanasi kan ada fakta, berita ada fakta enggak? Fakta. Ya, apalagi? Itu persamaan ya, perbedaan apa lagi? Perbedaan
Aktual, ya betul. Ya, bagus. Jadi kalau berita itu harus ada unsur terbaru. Ya, aktual. Aktual itu berita yang terbaru. Kalau eksplanasi tidak harus yang terbaru. Kenapa? Eksplanasi bisa dipelajari kapan saja. Yang tadi Bapak yang baru di-download itu dibuat berapa tahun ke belakang itu. Tapi kita bisa dijadikan contoh eksplanasi. Karena tadi bedanya gitu ya dengan berita. Kalau berita kalau nggak baru ya nggak laku. Tapi kalau eksplanasi ya kita bisa pelajari langsung atau kapan saja karena masih dibutuhkan. Ya, contoh misalkan ada bencana alam nih. Ya kan? Pemerintah buat tuh simulasi bencana alam kapan saja bisa dipakai walaupun sudah bertahun-tahun. Tuh. Yang penting masih relevan, ya. Tuh. Assalamualaikum. Nah, ini video yang terakhir. Termasuk eksplanasi atau bukan? Video-video selanjutnya masak sederhana di awal. Masak. Siapa yang suka masak? Hari ini aku membuat tak kasih tips cara memasak Indomie goreng yang enak. Tuh, Indomie ya. Ini kalau makanan pada semangat ini. Semangat ya. Lagi puasa luar biasa. Kayaknya sekarang panel kita tambahkan bawang-bawangan sama cabai seperti itu aja. Oh pakai dua. Aku kalau masak ini pasti 2 Indomie deh. Tuh, telur. Satu aja, bawang merahnya 3 siung, bawang putihnya 2 siung. Sama untuk cabainya biasanya pakai 3, biasanya pakai 5, 10. Langsung aja kita buat. Kita rajang-rajang dulu bawang-bawangannya tipis saja. Jadi kalau aku masak Indomie itu jarang banget direbus terus dikasih bumbu instan, guys. Nggak pernah sih masak Indomie kayak gitu. Pastilah goreng seperti ini, jadinya itu benar-benar Indomie goreng. Ini kalau kalian lagi nggak punya telur nggak usah lo nggak apa-apa. Ini cuma tak kasih tahu cara teknik menggorengnya gitu goreng. Tapi mengolahnya ya. Asli goreng. Nggak tahu sih asli mana pokoknya ini yang aslinya kayak benar-benar digoreng gitu. Kita panaskan wajannya di sini pakai dari steak cookware ini yang sense cookware. Perhatikan. Kita Indomie Kamu bikin mie goreng kayak gini atau tidak? Atau lebih cepat lagi? Atau tinggal makan? Tinggal makan ya. boleh sampai gorengnya ya. sampai bentar aja. Kita skip ya. Kalau aku godok Indomie biasanya langsung pakai api besar ya, yo. Nah, sampai seperti itu. Nah, tadi tuh yang Indomie itu kan ada urutan proses, ya. Itu termasuk eksplanasi atau bukan? Kenapa bukan? Kenapa? Karena itu adalah seluruhnya oleh manusia, hanya langkah-langkah, ya, hanya langkah-langkah. Bahkan ada beberapa orang mengubah langkah-langkah, tapi kalau eksplanasi tidak bisa diubah, harus seperti itu. Contoh tadi ya misalkan yang proses dalam tubuh, ya pencernaan bisa nggak digali dulu? Misalkan sebelum ke lambung ke usus dulu gitu, bisa nggak? Nggak bisa karena jalannya sudah seperti itu, ya. Paham ya? Ada tanyakan nggak? Kalau apa? Maksudnya hubungan kausalitas. Nah, dengerin. Ada yang bertanya hubungan kausalitas, ya. Jadi kausalitas itu hubungan sebab akibat, ya, sebab akibat. Contoh gini, misalkan pagi kamu bangun, mandi, sarapan, itu ada sebab akibatnya nggak? Ada nggak? Tidak ada. Itu hanya runtutan, ya kan? Tapi kalau misalkan, kenapa kamu bangun, ya kan? Kenapa kamu mandi? Nah itu kan ada sebabnya. Yang intinya kenapa Anda mandi? Apa sebabnya? Ya, biar
Loh, kita begitu. Jadi ada hal runtutan yang membutuhkan sebab akibat, ada yang tidak. Nah, kausalitas maksudnya adalah yang ada hubungan sebab akibat. Selain tadi yang petir, hujan juga ada sebabnya. Banjir juga ada sebabnya. Tuh ya. Ada tanyakan nggak sampai sini? Kata teknis nanti ya, setelah ini dulu ya. Kita biar nanti langsung ke soal kata teknis. Nah, ini struktur. Ya, kalau kita ingat struktur itu berarti ingat bangunan. Bangunan pertama apa dulu? Pondasi dulu ini kan. Setelah pondasi baru dinding, baru kalau misalkan komunikasi apa dulu? Apa komunikasi? Apa komunikasi? Iya, orang kenal itu berawal dari kan kenalan dulu. Kalau bertamu, assalamualaikum dulu, baru ngobrol kan. Itu ada topik yang dibicarakan, proses ngobrol. Selesai baru waalaikumsalam. Sama. Eksplanasi juga punya 3 struktur. Tuh, yang pertama ada pengenalan. Misalkan tadi apa masalah petir. Apa itu petir? Petir adalah bla 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 bla. Iya kan? Baru langsung ke proses. Terjadinya petir. Proses seperti apa? Terakhir adalah komentar atau ulasan. Jadi petir itu seperti apa? Ya, corona adalah pemahaman corona. Proses penyebaran virus corona. Ulasan. Jadi kita harus bagaimana menghadapi virus corona, ya. Sampai sini tanyakan nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, silakan bentuk kelompok ya. Silakan bentuk kelompok. Kelompoknya satu satu kelompok boleh 4, boleh 5. Sok bergelumbur. Oke, gabung. Buat kelompok dulu. Terus yang di yang di bahan ajar kamu dikerjakan itu. Ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Silakan. Berkelompok. 5 boleh. Menghadapnya itu. Sok. Silakan. Nah, silakan dibaca dulu teksnya dibaca. Bareng-bareng dibaca. Ilham duduk. Ya. Saling berhadapan. Nah, tadi ada teman kamu yang menanyakan tentang kata teknis. Ya. Nomor berapa tadi? Soal nomor berapa? Nomor 7, kata teknis. Gini, perhatikan ke depan gini. Kata teknis. Ya, di pondok ada kata boyong. Ada kata bestel. Itu di kegiatan lain, acara lain, tempat lain ada nggak kata bestel? Tidak ada. Jadi khusus hanya ada di pondok pesantren. Bestel itu artinya apa? Menjenguk, mengunjungi. Iya kan? Coba kalau misalkan kita gunakan kata bestel untuk rumah sakit. Ibu mau bestel ke rumah sakit. Kira-kira enak nggak? Dan bahkan mungkin Sapam juga bingung bestel itu apa. Kenapa? Karena memang ini tidak ada istilah bestel di rumah sakit. Hanya ada di pondok pesantren. Ya. Boyong. Apa arti boyong? Apa? Keluar, pindah. Ya kan? Tapi kata boyong hanya ada di dunia pondok pesantren. Tuh, di sekolah umum nggak ada kata boyong. Ya, kalau kamu nanti misalkan ya liburan main ke sekolah teman-temanmu, bilang kata boyong itu nggak akan ngerti.
Kenapa? Karena tidak ada di mereka. Ya, adanya pindah atau keluar. Tuh ya. Berarti di situ di teks itu kamu cari kata yang khusus pada bidang itu. Itu namanya kata teknis. Silakan. Kalau ada yang nanyakan silakan. Sok kerjakan. Contoh fenomena budaya. Fenomena budaya, dengerin. Gini. Jadi fenomena budaya itu yang berkaitan dengan adat istiadat. Contoh di Kempek, adat istiadat apa yang sering dilakukan di Kempek? Apa? Ziarah ke makbaroh setiap hari. Itu fenomena itu, ya, fenomena budaya yang ada di pondok pesantren Kempek. Selain ziarah apa lagi? Tahlilan setiap malam apa? Setiap Sabtu malam Ahad apa Ahad malam Senin? Sabtu malam Ahad, berarti malam Minggu. Kalau di sini malam Minggu berarti kan seluruh santri tahlilan itu budaya itu. Iya kan? Mungkin di pondok lain ya bisa ada bisa tidak. Nah, yang tadi yang namanya budaya itu adalah fenomena yang berkaitan dengan adat istiadat. Tuh, silakan. Apalagi? Kerja kelompok, ngadepnya ke sana. Kakinya. Dikerjakan. Pulpennya di tas sini, pulpen sini. Tuh pulpennya yang nggak kebawa. Bawa pulpen Ham. Tadi pulpen mana? Sok. Siap. Ada yang bingung nggak? Silakan yang kurang paham tanyakan. Pulpen itu sebelah sana tuh pulpen. Ya, sebidol. Pulpen, siapa yang belum ada pulpen?
pojok. Ada yang nanyakan lagi nggak? Apa? Fenomena sosial. Perhatikan dulu, fenomena sosial. Perhatikan dulu. Gini, sosial itu berkaitan dengan masyarakat. Ya, manusia dengan manusia. Contoh ya, contoh nih. Ya. Kemarin di Kanjuruan itu ada pertandingan Persebaya dengan Arema. Terjadi apa itu? Kerusuhan. Itu termasuk fenomena sosial. Di Indonesia, Papua itu bisa dibilang apa? Masyarakatnya dari segi ekonomi kurang mapan. Itu juga termasuk sosial, kemiskinan. Nah, mahasiswa di Jakarta pada apa? Kalau BBM naik? Nah, itu juga sosial itu. Jadi intinya sosial itu fenomena yang berkaitan dengan manusia. Hubungan manusia dan manusia itu sosial. Ya. Udah belum? Kerja kelompok itu ngobrol, berkelompok. Oh ya, siap, bagus. Ini fotokopian ya. Ini fotokopian nih. Fotokopian semua. Iya, jelas itu sih. Ini bahan ajarnya ada yang fotokopi, ada yang print. Situ bahan ajar tugasnya ada 3 ya, tugas 1 ya. Ya, silakan. Ada tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Teksnya itu beda-beda itu. Kalau ada yang nggak paham, silakan jangan sungkan untuk bertanya. Sampai tugas 3 ya. Yuk, lebih, ya, lebih 1. Ini karena ada yang nggak berangkat ya. Lah, Beb. Strukturnya Beb, paham nggak Beb? Paham. Ini walaupun kerjanya berkelompok, tapi tugasnya dikumpulkan sendiri-sendiri. Jangan lupa dikasih nama bahan ajarnya. Ham udah belum Ham? Belum Ham?
Ade Ramdhani masuk kelas 9A. Luar biasa. Kita tahun depan 9A ta? Ya belajar yang benar biar masuk kelas 9A. Orang satu. Yang bagus Ham, tulisannya Ham. Oke. Pelan-pelan yang jelas tulisannya. Yang jelas. Ingat ya, pakai bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Kamu yang orang Brebes jangan pakai bahasa Brebes. Ntar yang orang Sunda pakai bahasa Sunda, bapaknya nggak paham. Yang dari Indramayu jangan menggunakan kata reang. Saya. Yang Tegal jangan nyong. Saya. Isu nolih apa? Bahasa Indonesia. Jadi biasakan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau berbicara menggunakan bahasa Indonesia, terus itu apa namanya? Tiba-tiba campur itu nggak apa-apa karena proses pembelajaran, karena belum terbiasa. Nanti kalau terbiasa, lama-lama hafal sendiri nanti. Termasuk menulis. Jadi harus biasakan menulis kalimat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Davin. Silakan, ada yang bertanya lagi enggak? Kamu semua ya? Teks itu nanti terakhir. Tes formatif nanti diisinya terakhir ya. Dilewat dulu. Nanti satu bendel itu nilainya banyak itu. Tulisannya yang jelas. Kalau huruf kapital dipakainya itu kalau kalimat di depannya aja, kecuali nama orang, nama kota, ya. Jangan satu kalimat kapital semua. Ya. Oh, depan ya. Yes, benar. Benar. Iya. Ya, silakan, waktunya masih 10 menit lagi kerja kelompoknya. Ham? Paham li Ham?
Bahasanya pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Walaupun kamu dari Brebes, Indramayu, Tegal, ya harus menggunakan kata saya. Ya. Dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kalau tidak terbiasa, nanti nggak bisa-bisa. Tujuh menit lagi. Nanti Bapak minta ada yang presentasi, ya. 1 atau 2 kelompok. Nah, nanti yang lainnya itu menanggapi, boleh menambahkan, boleh mengganti. Barangkali yang presentasi itu menurut kelompok kalian kurang tepat, ya, atau tidak pas lah. Silakan nanti apa alasannya, apa seharusnya, kan gitu. Ya. Nanti gunakan alasan yang logis ketika kamu mau menanggapi presentasi temanmu gitu kan. Ini waktunya masih 5 menit lagi. Silakan kerjasama. Jangan salah menggunakan huruf kapital yang di belakang, ya. Kalau di tengah-tengah kalimat itu tidak semuanya huruf kapital, hanya tertentu. Contoh, nama orang boleh di tengah kapital, depannya aja ya, di tengah kalimat. Tapi kalau di depan kalimat ya wajib huruf kapital. Jangan sampai seluruh kalimat kamu menggunakan huruf kapital. Lah itu tidak dibenarkan ya. Judul aja ada aturannya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi dipahami biar terbiasa menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang standar, yang baik begitu. Udah semua belum? Udah semua belum? Ya. Yang di belakang udah belum? Waktunya masih 5 menit lagi. Udah nggak apa-apa, biarin.
yang jelas tulisannya ya. Ya nanti kebaca. Bahan ajarnya jangan lupa dikasih nama. Nama kamu siapa yang lengkap, bukan nama panggilan. Kalau nama panggilan nanti Bapak kesulitan untuk mencari di daftar nilainya. Karena biasanya namanya siapa, dipanggilnya siapa, jauh kan gitu. Itu yang menyulitkan guru untuk menilai ya. Yang belakang udah belum? Ya. 3 menit lagi. Nanti 3 menit lagi. Ya, sudah selesai ya waktunya. Untuk kerja kelompok silakan kembali ke mejanya, dibereskan, menghadap ke depan semua. Menghadap ke depan. Nah, Bapak minta satu kelompok mempresentasikan ke depan, ditulis dulu, terus dijelaskan ke teman-temanmu. Yang lainnya siapkan nanti menanggapi ya apa yang disampaikan oleh temanmu yang di depan. Ayo kelompok siapa dulu yang maju nih, yang coba maju ke depan mempresentasikan. Padil. Ya, sok Padil. Ditulis dulu. Ini ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Yang tugas berapa, Dil? Tugas 3, silakan. Yang lain perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Nanti jawabannya diamati. Kira-kira menurut kamu itu sudah tepat atau belum? Kalau belum tepat, menurut kamu apa? Dan alasannya seperti apa? Kira-kira begitu. Ini struktur ya. Tugas 3 itu menelaah struktur. Jadi teks itu ada beberapa paragraf, struktur orientasi ada di paragraf berapa, prosesnya ada di paragraf berapa, ulasannya ada di paragraf berapa, serta penjelasannya kenapa menurut kelompok kamu paragraf ini itu termasuk identifikasi masalah atau orientasi, pengenalan, kenapa? Jelaskan alasannya. Kita coba perhatikan dulu ini Fadil ya, kelompok Fadil, kelompok 2 ini. Ini identifikasi fenomena masalah atau orientasi atau pengenalan. Paragraf ke-1. Tulisannya kebaca enggak di belakang? Kebaca ya. Ini yang tugas 3 itu teksnya tentang
kemiskinan. Berarti ini termasuk eksplanasi fenomena sosial ya. Sosial kemiskinan tuh. Kalau alam berarti tentang alam kayak hujan, gunung meletus, petir ya, tsunami, apalagi gempa bumi, angin topan, longsor. Kalau di Indonesia itu angin topan jarang terjadi ya. Yang sering itu di daerah-daerah luar negeri itu. Yang paling parah itu yang sering itu di daerah Amerika. Itu sering sekali tornado namanya ya. Tornado. Kalau di Indonesia yang paling sering itu fenomena ini gunung meletus. Ya, karena apa? Karena gunung di kita itu aktif ya. Gunung Merapi aktif jalur cincin gitu. Ya, jalur cincin api menurut kalau di pelajaran apa itu. Jadi jalur cincin api itu artinya gunung di Indonesia itu selalu aktif, makanya sering terjadi gunung meletus. Dan efek positifnya adalah tanah di Indonesia itu subur ya, dampak dari gunung meletus tadi ya, dampaknya begitu. Jadi ada negatif ada positif. Apa negatifnya? Ya masyarakat merasa apa ya, harus waspada yang rumahnya di sekitar Gunung Merapi yang aktif di Indonesia. Apa efek positifnya? Masyarakat bisa memanfaatkan kesuburan tanah dari gunung itu. Ya, karena semakin aktif maka semakin subur. Itu ya menurut penelitian seperti itu. Dan di Indonesia sepanjang tahun pasti ada gunung meletus. Entah itu di mana. Yang terbesar itu di mana? Gunung mana? Krakatau ya. Tahun berapa itu? Jadi meletus hilang separuh. Untung itu Gunung Krakatau ada di laut ya, tidak di dekat pemukiman. Ya itu luar biasa guncangannya. Tsunami terbesar di Indonesia Aceh tahun berapa? 2004 ya. Itu luar biasa, ribuan. Ya ini udah selesai nih. Fadil, silakan Dil, jelaskan dulu. Jelaskan Dil. Identifikasi fenomena paragraf ke-1 karena mengenalkan kemiskinan. Yang kedua, sebab dan akibat. Ada di paragraf kedua. Karena pada paragraf kedua menjelaskan atau memaparkan rangkaian peristiwa. Ketiga, ulasan. Ulasan ada di paragraf ketiga, karena paragraf ketiga berisi ulasan atau komentar mengenai peristiwa kemiskinan. Ya, itu menurut kelompoknya Fadil. Yang lain gimana? Ada yang mau menanggapi nggak? Ya, silakan. Kelompoknya Ilham Jaya Kusuma. Ditulis dulu Ham. Tulis dulu Ham. Yang kurang tepat yang mana Ham? Ya di bawahnya aja Ham. Nah ya di garis terus di bawahnya. Nah iya seperti itu. Ada unsur sebab akibat. Kata kelompoknya Ilham ada unsur sebab akibat. Nah, apa Ham? Sebab akibat, bukan rangkaian tapi sebab akibat. Oh, kata kelompoknya Ilham itu bukan hanya rangkaian tapi mengandung unsur sebab akibat. Ya silakan Ham, boleh duduk kembali. Terima kasih, luar biasa. Ada yang mau menanggapi lagi kelompok lain? Silakan ada lagi?
Tidak ada ya. Tidak ada, Dil. Silakan tutup, Dil. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan presentasi ini ya, bahwa menurut kelompoknya Fadil, nomor 2 itu adalah rangkaian. Ya, ternyata setelah diamati oleh kelompoknya Ilham, ada yang kurang, bahwa rangkaian itu mengandung unsur sebab akibat. Apa sih unsur sebabnya di sini? Nah, ada ya di situ kan. Di samping itu perbudakan, musibah, bangkrut, serta struktur sosial juga turut andil menjadi faktor penyebab. Nah, di situ ternyata benar, luar biasa. Ada unsur sebab akibat. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya. Kita lanjut. Nanti jadi kesimpulannya setelah kita pelajari eksplanasi itu, yang pertama, eksplanasi itu adalah apa? Adalah sebuah fenomena, baik alam atau sosial atau budaya ya, ada 3 itu ya. Nah, cirinya yang pertama ada fakta. Jadi kenapa fakta? Ya, eksplanasi semua fenomena itu bukan rekayasa, tapi sebuah fakta, ya kan? Yang kedua ada unsur ilmiah. Kenapa ilmiah? Semua proses eksplanasi bisa dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Contoh tadi corona bisa diteliti, itu bukti ilmiah. Yang apa yang tidak bisa diteliti? Contoh hal-hal yang berkaitan dengan gaib, itu tidak bisa diteliti. Mbah dukun mengobati orang dengan cara mereka, ya itu tidak bisa diilmiahkan. Karena apa? Tidak masuk akal. Mana ada kan ada tiba-tiba paku masuk perut, ya kan? Tidak diapa-apakan, tiba-tiba sakit sendiri. Nah, itu tidak bisa. Ya, secara medis tidak bisa. Makanya eksplanasi itu adalah semua peristiwa yang bisa dinalar, dipikirkan, diteliti. Itu artinya ilmiah. Apalagi cirinya? Yang ketiga, ada unsur sebab akibat. Ya, ada yang sebab akibat itu biasanya eksplanasi yang berkaitan dengan fenomena alam. Banjir ada sebabnya enggak? Ada. Gunung meletus ada sebabnya enggak? Tadi yang ditayangkan petir ada sebabnya enggak? Corona ada enggak? Nah, yang tidak ada sebabnya namanya kronologis. Tadi contohnya apa? Proses pencernaan makanan yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu ciri ya. Ada sebab akibat, ada kronologis. Ini juga masuk pola pengembangan teksnya. Ya. Pola pengembangan kausalitas tadi sebab akibat, dan pola pengembangan kronologis. Tadi contohnya udah menanam padi, kronologis atau sebab akibat? Kronologis. Kenapa? Ya padi itu kan kronologis, prosesnya seperti itu. Tidak termasuk, tidak ada unsur sebab akibat. Ya, sampai sini bisa dipahami? Nah, yang terakhir strukturnya itu ada berapa? Ada 3. 1. Identifikasi fenomena, menjelaskan apa sih fenomena itu ya secara umum. Yang kedua adalah prosesnya seperti apa. Ya, yang ketiga adalah ulasan atau komentar. Jadi berdasarkan teks itu dikomentar. Loh ya, sampai sini bisa dipahami? Saya lanjut. Nah, itu tadi kesimpulan. Nah, ini refleksi ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menarik apa tidak? Menarik, alhamdulillah. Apa kalian suka belajar hari ini? Suka ya, alhamdulillah. Apa yang baik dari pembelajaran ini? Apa yang baik? Kita mengenal teks eksplanasi, sehingga kamu tahu bahwa semua yang terjadi di dunia ini termasuk yang ada pada tubuh kita itu ada unsur sebab akibat.
Kenapa kita dihukum? Ya karena kita salah. Lebih lebih bijaksana lah. Yang terakhir, apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran hari ini? Apa yang perlu diperbaiki? Bahannya udah bagus belum? Tulisannya jelas belum? Jelas ya, walaupun ada yang fotokopian sepertinya kurang terlalu jelas ya, nanti untuk berikutnya nanti diperjelas. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian sikap ya. Nah, ini ada teksnya. Di sini ada teksnya. Ada sikap spiritual ya. Dan sikap disiplin. Jadi spiritual itu tadi tentang doanya, tadi doa atau tidak. Nanti ini dikasih nama ya. Dikasih nama kamu, terus kasihkan ke temenmu yang menilai. Nanti punya teman kamu diambil sama kamu yang menilai. Jadi saling menilai, teman sejawat ya. Silakan dibagikan ke belakang. Bagikan ke belakang, Ilham. Bagikan ke belakang. Ya, ke belakang terus, ke belakang. Ke belakang terus. Ke belakang, silakan. Dibagikan ke belakang. Sudah? Silakan diisi. Ya, cukup di checklist saja. Tulis nama kamu. Namanya ditulis. Ya, namanya tulis. Nama apalagi tuh? Kelas tah? Ya. Kalau sudah diberikan ke teman sebelahmu, saling bertukar. Ya, saling bertukar dan dinilai di checklist. Temanmu tadi berdoa atau tidak? Kalau berdoa serius atau tidak? Kalau serius, hikmat, ya kamu checklist nilai 4. Sempurna. Nah, kalau doanya ada ngobrol-ngobrolnya, ya berapa menurut penilaianmu gitu ya. Silakan di checklist. Di checklist yaitu nilai sikap ya. Nilai sikapnya harus diisi semua. Yang di belakang sudah belum? So, cepat ditulis namanya, terus kasihkan ke teman sebelahmu. Lalu di checklist. Kalau yang disiplin itu iya atau tidak. Tadi temanmu berangkatnya terlambat atau tidak. Kalau terlambat, ya berarti di situ tepat waktu berarti tidak kan gitu. Tepat waktu nggak terlambat berarti iya gitu ya. Tinggal di checklist ya. Tinggal di checklist. Yang di belakang sudah belum? Ya. Silakan yang sudah dikumpulkan ke depan. Del, ambil Del, ke belakang Del. Yang udah Del, ambil Del. Silakan diambil ke belakang. Yang sudahnya Ham, ambil Ham. Belakang Ham. Diambil ke belakang. Nilai sikap itu penting ya, penting. Nilai sikap itu penting. Ya. Ya ini bahan ajarnya nanti ya dikumpulkannya. Sudah nilai sikap udah semua? Ya. Tes formatif. Tes formatif ini Bapak tayangkan tuh ada di bahan ajar yang bagian belakang paling terakhir. Bahan ajar paling terakhir itu ada tes formatif. Nah, manakah gambar yang merupakan peristiwa atau fenomena eksplanasi? Silakan di bahan ajar itu tulis nomor berapa yang termasuk eksplanasi. Ya, nomornya saja. Cukup mengisi nomornya saja ya. Jadi tidak usah digambar lagi, nanti lama. Ya Ham.
nomornya saja yang ditulis. Nomornya saja tulis. Sudah belum? Sudah belum? Ya, sudah belum? Sudah ya? Ya, disimpan dulu, nanti dikumpulkan. Ya, kalau sudah semua, ambil Dil ke belakang Dil. Ham, ambil Ham. Ambil Ham. Silakan diambil ke belakang bahan ajarnya. Ini mau biar apa nanti dibawa buatin nilai. Ambil semua Ham. Sudah? Ya. Taruhin dulu. Dibereskan dulu. Ya, terima kasih. Nah, ini itu formatif, ini terakhir untuk PR ya. Nanti sekarang Bapak bagikan, nanti minggu depan dibawa. Jangan sampai tertinggal. Ini LKPD namanya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan di asrama aja. Bagikan ke belakang, bagikan ke belakang, bagikan. Ya. Bagian semua belum? Yang di belakang? Ya, bagian semua belum? Bagian semua belum? Ya, di situ di LKPD, kemudian jam 1. Di LKPD itu di situ ada teksnya tentang gempa bumi ya. Nanti silakan kamu di asrama kerjakan. Nah, itu udah ada pertanyaannya bersifat informasi, apa isinya, ada faktanya apa. Kalau fakta mana kalimatnya, jelaskan di situ. Ya, ilmiahnya ada di yang mana kalimatnya. Ya, silakan dipelajari di asrama. Yang terakhir itu tentang strukturnya ini ya. Jadi ada tentang ciri dan struktur. Itu dikerjakan di asrama masing-masing. Minggu depan jangan lupa dibawa. Paham? Paham ya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang menulis teks eksplanasi. Nanti Bapak menggunakan metode gambar berseri. Kamu nanti gambarnya begini. Gambarnya itu dipotong-potong, diacak. Nanti kamu mengurutkan mana dulu. Setelah diurut, baru gambar satu itu tentang apa? Diceritakan. Itu namanya tes gambar berseri. Ya, paham ya? Jadi jangan lupa besok minggu depan berangkat semua dan LKPD-nya dibawa. Paham? Ya. Ada pertanyaan? Ada enggak? Tidak ada. Ya. Terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, silakan berdoa dulu, Fadil. Dalam hati aja ya. Silakan Fadil. Diulangi. Mari kita bersama-sama membaca doa. Dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Udah. Ya. Ini silakan dibereskan. Ya. Tolong bantu Bapak beres-beres dulu. Biar nanti cepat selesai. Iya. Sudah selesai. Dil, tolong Dil dibantu Bapak Dil. Dil, matikan Dil.